atas keterangan Mr. Jacob dan Miss Iben, dan suatu kehormatan tersendiri bahwa pada siang hari ini kita diberi applause atau support yang begitu luar biasa. Tadi waktu di pembibitan sudah luar biasa, di sini mudah-mudahan sangat luar biasa. Itu harapan kami. Dan tentu saja kepada Bapak dan Ibu sekalian, di sini nanti juga diadakan beberapa agenda. Tentu saja agenda yang akan kita laksanakan sesuai dengan harapan. Tentu saja nanti acaranya akan dibuka secara sedikit prosesnya. Acara pertamanya pembukaan, mari kita buka saja dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Cukup kata-kata dari KTH Lantana. Pertama-tama tadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir, khususnya kepada Mr. Jacob dari Kisu, dari BPN, Bapak Kurniawan dan dari Ibu. Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kepada Bapak Mr. Jacob dan Mr. Iben, Mas Iben yang saya hormati dari Kisum, ya mungkin banyak kesalahan nyebut ini karena baru pertama ini untuk kedatangan beliau ini. Alhamdulillah berkenan hadir di Pekon Sidomulyo yang tempatnya di ujung pelosok atau di bawah Bukit Barisan. Terima kasih atas kehadirannya. Kepada Tani yang saya hormati, mudah-mudahan berkesinambungan dalam kita berteman sebagai kelompok tani. Bapak Wibin Adi Anggoro dari TNBBS yang saya hormati, dan tidak lupa dari TNB Bapak Sadat, yaitu yang tidak asing lagi lanjutkan. Tentunya saya menjabat kepala Pekon yaitu dari 2008, Pak. Nah, untuk kelompok-kelompok tani yang baru saja muncul adalah Lantana ini. Oh iya, silakan Mr. Jacob atau Miss B, please. Hello. Thank you for this very, very warm welcome. Yes. Kami sekarang ini saat ini ya, terima kasih atas penerimaannya. Sama-sama. We're very happy to be here. Saya sangat senang ada di sini. Kami lebih senang. We come from Sisu, a Danish organization channeling development aid from Denmark through Danish civil society organizations in partnerships with local partners all around the world. Ini namanya Ibu Iben dan Pak Hans ini dari organisasi yang namanya CISU. Itu organisasi dari Denmark, negara Denmark, yang dia itu adalah satu organisasi juga yang menjalankan kegiatannya
banyak negara. And we are very happy to see and to hear that you have already, in your cooperation with Recolto and PBN, has gotten so much good experience from the project. Ya, jadi CISU ini, itu lembaga ini, organisasi ini, itu saat ini yang mendukung kegiatan dari PBN dan juga Recolto untuk menjalankan proyek yang ada di desa ini. Dan kami sangat senang untuk melihat hasilnya, gitu ya, perkembangan. I want to say the purpose of the funding from CISU is to make yourself self-sustained. So, the concept of trainers, then it's supposed to be self-sustaining. Jadi tujuan dari kegiatan yang didukung oleh CISU ini adalah untuk membuat supaya Bapak Ibu semua itu menjadi lebih mandiri. So we hope that this help from CISU will make you even better to also to sustain your own work. So CISU is not necessary for you anymore. That's our goal. Ya, kami berharap bahwa dukungan yang ada sekarang itu bisa memberikan satu hasil yang membuat Bapak Ibu sekalian menjadi lebih mandiri, menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupan. Amin. He wants to speak without the microphone. Oh yeah. Saya bisa sedikit tidak pakai ini mikrofon. Oh ya. Gas. Lanjutkan. Okay, thank you very much. I'm also very happy to be here. Saya juga senang betul ada di saat ini ya di lokasi ini. And yes, saya bisa bahasa Indonesia sedikit, tapi sudah lama saya kerja di sini. Sekarang kata-kata kecil, tidak ada banyak. Iya. Dia pernah kerja di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang ada beberapa kata-kata yang sudah mungkin lupa gitu ya. Lupa ya, Tapi saya masih lupa. So I'll continue in English. Iya. Jadi sekarang mau lanjutkan bahasa Inggris lagi. Iya. And yes, I think Ibu Iben has already explained what CISU is and what we hope to achieve. Jadi tadi Ibu Iban sudah menjelaskan apa organisasi itu, CISU ya, dari mana, dan juga apa harapannya terhadap proyek atau program yang didukung oleh CISU ini, tadi sudah disampaikan. And I think in terms of support from CISU, masyarakat ini Yes. is lucky, blessed to have been included in the partnership between PBN Yes. and Recolto. Ya, jadi untuk wilayah ini itu adalah beruntung gitu, salah satu yang beruntung dari program yang sudah didukung oleh CISU ya, melalui kerjasama antara PBN dan Recolto. But I would also say that of course it's a success in terms of the cacao so far. But several people have already pointed out, I think the most valuable, because the most valuable is not necessarily MMC Hua, the most valuable is the knowledge. Jadi tadi dia dari melihat-lihat di kebun tadi, dia bisa mendapatkan mendapat kesan begitu ya, bahwa petani itu bisa mendapatkan manfaat dari misalnya dari tipe MC02 yang sudah ditanam dari klon itu, tetapi sebetulnya intinya bukan di situ, bukan di menanam dari MC02, tapi lebih kepada sebetulnya knowledge atau pengetahuan yang didapatkan oleh petani. So
but in terms of the future, perhaps it's fair to say that Indonesia, of course, is a big country. The needs are shared by very, very many millions of people here. Ya, jadi sebetulnya di Indonesia ini kan banyak sekali berjuta-juta orang ya. Jadi yang apa namanya sharing sesuatu knowledge itu sebetulnya menjadi hal yang sangat bermanfaat. And I mean, yes, SISU's finances, even the Danish government finances, would never be able to reach a broad segment. And again, that's where I would think that the community here is blessed that they are now part of something for 3 years and they are only halfway through. Jadi sebetulnya secara finansial keuangan yang bisa diberikan oleh pemerintah Denmark misalnya itu juga terbatas, nggak mungkin bisa mengcover jutaan petani yang ada di Indonesia ini. Jadi makanya tadi dia bilang bahwa kelompok tani ini sangat beruntung begitu ya mendapat kesempatan di dalam proyek ini. But also fair to say that the best result they can have, apart from knowledge, apart from better livelihood, those results in collaboration with Ricolso and PBN will also make Ricolso and PBN remember this community. So if other opportunities arise, then maybe you will also look to where you already created some success. Ya. Jadi Bapak Ibu, karena sekarang ini kan sudah dimulai ya proyeknya dengan kerjasama antara Ricolso dan PBN di wilayah ini. Nah ini diharapkan nantinya itu bisa menjadi kayak sukses kisah story yang sukses begitu ya. Dan nanti kedepannya misalnya tidak ada isu pun kerjasama itu masih bisa tetap dilanjutkan ya dengan PBN dan Ricolso yang karena Ricolso dan PBN kan ada di Indonesia ya Pak. And just again to say, super happy to meet you all and to see what you have achieved in relatively small amount of time. And if you have any questions for us, we are open. Jadi sekali lagi kami senang sekali ada di sini melihat hasilnya yang sudah berjalan, progres yang sudah berjalan. Semoga itu bisa memberikan manfaat ya, bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di sini. Dan saat ini kalau misalnya ada pertanyaan yang akan diajukan, silakan. Nanti saya terjemahkan. Kalau bicara bahasa Jawa saya. Monggo, Bapak. Kalau ada pertanyaan. Jangan malu. Jangan malu. Malu. Itu malu-malu. Saya Pak, Ya. saya nih dari anggota Lantana nih. Perkenalan dulu, nama saya Susanto. Sersan. Mau saya tanyakan nih tentang budidaya coklat untuk mengatasi iklim global yang saat ini memang sudah berkembang secara signifikan. Itu aja Pak. Silakan. So his name is Pak Susanto. He is a member of the group Lantana. He's asking about how the practice in the world on cacao cultivation in relation to the climate change. Excellent question. But see, Pertanyaan yang bagus Luar sekali. biasa. none of us are experts in cacao. We like eating it. 60% of the chocolate in the world is consumed by Europe and US. Jadi sebetulnya kami berdua ini bukan expert, bukan ahli di bidang budidaya kakao. Kami adalah konsumen, kami selalu mengkonsumsi coklat yang diproduksi ya, kan, yang ada di sini. Ahli coklat di sini ya. Ricolto. So, ya.
because it's a sector. Agriculture is very broad. Cacao is very narrow. Isn't that true, Pa? That agriculture as a sector is a very wide sector, very broad. Cacao is a very specific commodity. Kalau kita bicara agriculture, kita bicara pertanian itu luas ya Pak ya. Kakao itu sangat spesifik dari satu budidaya di sektor pertanian yang ada. And you will always have experts di kopi ada di sana, papaya, ya, Pisang, pisang, nanas, papaya, papaya. papaya Ya. wes. Kenalkan nama saya Sadat Pak. Saya dari Bapak siapa? Sadat. Pak Sadat. Saya dari staf pertanian Kecamatan Semaka. Pertanyaan saya Pak, Bapak Mr. Yakub dan Mrs. Ben datang ke Indonesia untuk tujuan dalam rangka peninjauan produksi kakao. Pertanyaan kami Pak, sejauh mana kualitas kakao kami di Denmark atau di pasar dunia? Kemudian masa depan apa untuk teman-teman masyarakat tani itu supaya termotivasi dengan adanya pasar kakao kami nanti bisa bersaing dengan pasar dunia seperti apa? Terima kasih. Ya, Pak Sadat is the staff from the local government in agriculture extension. And then he is asking about now we realize that the cacao is the global the quality of the cacao from these villages and how we can compete with others in the world. You're the perfect one to answer this, but maybe focus on the policy level too, yeah? Because I think without the policy, enabling policy in Indonesia means everything for the. Ya, cuma sedikit saja Pak. Jadi saya baru kemarin Pak, saya datang dari Pantai Gading dan Ghana. Ya, itu adalah negara terbesar produsen kakao. Saya baru dari sana dan saya melihat sebetulnya saat ini mereka itu juga sedang mengalami turun produksi sampai 40% Pak. Jadi negara itu mengalami produksi kakaonya itu turun sangat signifikan. Itu juga karena pest, karena hama dan penyakit juga. El Nino. Ya, betul. Nah, itu mereka alami betul. Nah, sekarang yang harus yang harus dilakukan oleh petani-petani di sini adalah mengambil momentum, mengambil kesempatan gitu ya Pak. Pas mereka itu sedang turun, saat ini kita harus galakkan supaya kita bisa bersaing gitu Pak dengan mereka. Tapi harus hati-hati bahwa kemarin dari hasil kunjungan saya itu mereka itu sekarang sedang menyiapkan Pak. Jadi mereka sedang melakukan peremajaan secara besar-besaran. Karena sebetulnya juga pohonnya sudah tua-tua juga. Saat ini mereka sedang melakukan peremajaan secara masif begitu Pak. Nah takutnya dalam 4 tahun ke depan itu produksi mereka udah naik lagi. Nah itu kita harus betul-betul bisa bersaing dengan mereka. Maka kuncinya adalah kualitas lagi, kualitas dan juga bagaimana melakukan manajemen atau pengelolaan kebun dengan praktek yang benar ya. Terima Itu kasih. menjadi kunci. Terima kasih. Thank you. Silakan. Terima kasih waktunya. Perkenalkan nama saya Bapak Jarro dari Poksan Tali, tetangga sebelah, tempatnya di Kebun Turungasahan. Terima kasih sekali pada kesempatan ini. Saya sangat senang sekali, sangat berbahagia di mana pada hari ini ada pihak yang dari konsumen yang dari luar negeri itu berkesempatan hadir di tempat kami ini. Jadi yang saya ini Pak, yang saya harapkan untuk kedepannya itu ya, karena ini bahasa saya itu ibarat
kita itu petani diupayakan untuk menggenjot produksi. Jadi bahasanya teori di lapangan kita itu baru sebatas melangkah, belum sampai jauh gitu ya. Jadi pada dasarnya kami sih mohon sekali jangan seperti yang udah-udah gitu. Bahasanya kita ini Rikolto melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok itu untuk kedepannya itu teruslah disambung lagi gitulah, karena ibarat melangkah kita baru melangkah tentang apa ya, tentang perawatan kakao itu ternyata ya agak susah gitu, agak susah, enggak semudah yang kita bayangkan gitu. Pertama, yang kedua itu apa ya, Rikolto itu melakukan pembinaan itu dia menitikberatkan di semi organik itu istilahnya lebih diutamakan yang organiknya gitu, kimianya agak ditekan gitu. Jadi ke depannya itu yang belum apa ya, yang belum tersentuh itu perawatan pasca panennya. Jadi harapan kami itu nanti ada pengelolaan kelanjutannya. Nah, jadi pasca panen itu diupayakan untuk dikelola. Kenapa? Karena ya maafnya ngomong, setelah adanya pembinaan ini kan otomatis kualitas biji kakao kita kan beda sama yang di luar sana itu kan. Karena apa ya, ya mungkin kadar kimia kita kan udah bisa dikatakan ya 25-30% kimianya, yang 7% itu kan organiknya gitu. Jadi itu kan menentukan dari kualitas gitu, dari kualitas. Jadi harapan kedepannya ya jangan seperti yang NGO yang udah gitu bahasanya, baru jalan putus tinggal gitu aja. Jadi kita continue lah bahasanya, continue untuk sampai ke pemasarannya itu kita terorganisasi dengan baik gitu. Itu harapan kami. Terima kasih. Kalau bisa dibuka di sini susah YouTube ya, upload kayak kan ada yang coba ya. What is your answer to that? Yes, I will ask you. But we don't. Again, it's very specific. It's very technical. Yeah. Yeah. So I would love to know about it. But Ya, ya. Jadi Pak, apa namanya, terima kasih atas tadi ininya, apa namanya, masukannya dan harapannya juga. Jadi memang ya kami berharap dari Rikolto khususnya Pak, bahwa kita masih tetap bisa apa namanya, silaturahmi dan terus berhubungan di tempat ini. Jadi kami juga tidak berharap kita seperti masuk kosong seperti lagi masuk ke kita juga tidak berharap seperti itu. Jadi mudah-mudahan Rikolto juga akan punya base program yang lebih besar lagi di Lampung ini, khususnya di Tangerang juga gitu ya, sehingga harapan Bapak itu bisa terwujud. Tentunya kita juga harus berharap juga bahwa ada lembaga-lembaga seperti itu ini yang mungkin akan bisa terus juga membantu kegiatan ini. Tapi saya catat Pak tadi yang terkait dengan pasca panen dan akses ke pasar ya Pak ya. Saya catat. Terima kasih masukannya Pak. no question from the lady. Dari ini mewakili ibu-ibu, kalau tanya Iya, silakan, Bu. ibu ini tadi Jakob nanya tentang mutu dari hasil itu. Ini yang